Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam episode yang kedua. Baik, kita mulai untuk episode yang kedua. Tentu saja episode kedua ini jauh lebih mengerikan daripada episode yang pertama. Kalau kemarin kita membahas dampak riba dalam perspektif akhirat, itu sesuai dengan gelar saya. Gelar S2 saya itu MAG, Magister Alam Gaib. Sekarang saya naikkan sedikit. Kita membahas dampak riba dalam perspektif ekonomi dan bisnis, sesuai dengan gelar saya. Naik sedikit ya, sekarang PhD. PhD-nya bidang ekonomi. Kalau S2 bidang alam gaib, itu sudah kita lewati. Bagaimana kita melihat dampak riba dalam perspektif ekonomi dan bisnis? Saya ingin menunjukkan, kemarin sudah kita sepakati ya, yang hadir di sini semuanya bisnismen. Oke, masih bisnismen? Apa sudah pada kapok semua? Baru satu kali pertemuan sudah tiarap semua. Hari ini kita akan melihat kenapa dalam sepak terjang bisnis kita itu untuk berkembang rasanya susah sekali. Untuk menjadi besar rasanya susah sekali. Boro-boro menjadi besar, justru malah bangkrut. Kira-kira kenapa? Padahal sudah ikut training kemana-mana. Sudah mohon maaf ya, sudah sodakoh terus. Sampai semua modalnya disodakohkan. Dan tidak ada yang kembali. Tapi insya Allah dibalas besok di akhirat, jangan khawatir. Kenapa bisnis kita tiba-tiba semakin mengkeret? Tahu ya, mengkeret ya? Ada yang tidak dari Jawa? Tolong tunjuk jari yang tidak dari Jawa. Oh ada ya? Ya berarti saya harus menggunakan bahasa Indonesia. Mari kita lihat bersama. Saya ingin mengatakan kalau ada satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala kok dilanggar, nanti dampaknya itu sangat luar biasa. Kalau tadi yang diulang-ulang itu kan hadis tentang 1 dirham yang diambil dari riba, itu dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Sekarang kita tinjau dari perspektif ekonomi dan bisnis. Kenapa hanya 1 dirham, itu dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Malam ini kita lihat. Berarti kita bisa menunjukkan bahwa riba itu memang dampak kerusakannya itu jauh lebih besar, mohon maaf, daripada perzinaan. Mungkin dari awal saya ingin mengatakan, kalau orang berzina, itu mungkin yang akan kena dampak dirinya, atau orang yang diajak berzina, atau paling banter keluarganya. Kalau dia berzina, dia mungkin rusak, mungkin yang diajak berzina rusak, mungkin anak istrinya rusak, itu paling banter kalau berzina itu begitu. Tapi kalau riba, nanti kita bisa lihat, yang rusak bukan hanya dirinya, bukan hanya orang yang diajak riba, bukan hanya keluarganya, tapi termasuk, mohon maaf, orang yang baik-baik, orang yang bisnisnya baik, orang soleh-soleh, orang yang masuk dalam ruangan ini ikut hancur, sehingga masuk ke dalam ruangan ini. Ya enggak? Masuk ruangan ini dalam rangka menyelamatkan diri. Kita ulangi lagi ayat yang kemarin sudah kita baca. Kemarin penjelasannya dalam perspektif alam gaib, yaitu besok di akhirat,
Sekarang kita lihat dalam perspektif ekonomi dan bisnis. Kita baca dari awal lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina ya'kulunar riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathuhus syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kita mulai dari yang awal. Allazina ya'kulunar riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathuhus syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Sekarang kita lihat dalam perspektif ekonomi dan bisnis. Kenapa Allah menyatakan bahwa orang yang mengambil riba atau orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri? Kalau kemarin kita lihat bagaimana tafsir bil ma'thur, penjelasan dari Rasul berkaitan dengan la yakumuna, kita sudah lihat semua. Ternyata yang membuat orang tidak bisa berdiri itu perutnya membesar sebesar rumah, sehingga berdiri aja nggak bisa. Jalannya harus ngesot. Nah sekarang kita lihat, kenapa Allah mengatakan la yakumuna, berdiri saja tidak bisa. Kira-kira kenapa? Dalam perspektif ekonomi dan bisnis. Nah, kira-kira penjelasannya bagaimana? Ini dalam bahasa saya, la yakumuna, saya terjemahkan, ternyata riba itu akan senantiasa menyebabkan terjadinya kegoncangan ekonomi, terjadinya krisis ekonomi. Ini penafsiran saya. La yakumuna itu ternyata gara-gara riba, ekonomi tidak pernah stabil. Krisis itu akan terus berulang-ulang. Dengan periode yang semakin dekat, semakin dekat. Kalau dulu periode krisis itu 20 tahunan. Sehingga dalam satu abad biasanya 5 kali krisis. Itu sudah dianggap oleh para ilmuwan ekonomi sebagai siklus bisnis. Siklus bisnis itu kadang naik, kadang turun, tetapi dengan masa yang cukup panjang rentangnya, kira-kira 20 tahun. Tapi pada periode berikutnya makin pendek, periodenya 10 tahunan. Ternyata setelah itu makin pendek lagi, periodenya 5 tahunan. Terakhir krisis itu 2008. Sekarang sudah 2013, kemarin sudah sempat krisis. Cuma Indonesia tidak terlalu kena dampaknya. Nah, sekarang hari ini kita melihat nilai rupiah sudah nembus 12.000. Kemarin agak naik sedikit ketika pelantikan, tapi ketika menterinya nggak diumumkan, melorot lagi. Sekarang apa hubungannya pengumuman menteri dengan nilai rupiah? Ini nanti bisa kita lihat. Nah, sekarang kita jawab, mengapa riba senantiasa menyebabkan terjadinya krisis ekonomi? Yang periodenya makin pendek, makin pendek. Jawabannya ada pada kelanjutan ayat tadi. Mengapa krisis selalu terjadi? Mengapa kegoncangan ekonomi selalu terjadi? Jawabannya ternyata hanya satu kalimat saja. Tapi ini karena dari wahyu Allah SWT, walaupun satu kalimat, ini sebenarnya kalau dibahas dahsyat sekali. Bahkan bisa menghasilkan satu disertasi kalau mau bahas. Ada yang kuliah S3 silahkan mengambil disertasi, judulnya ini, Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Pembimbingnya bingung, ini judul apa ini? Itu pembimbing nggak pernah baca Quran. Jadi penyebabnya disebut oleh Allah. Kenapa krisis ekonomi senantiasa terjadi? Kenapa kegoncangan ekonomi senantiasa terjadi? Penyebabnya disebut oleh Allah, Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Mereka itu siapa? Mungkin saya boleh katakan para pakar ekonomi atau para pelaku bisnis. Semua pelaku bisnis, semua pakar ekonomi mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Tidak ada satupun orang yang mengatakan jual beli itu beda dengan riba.
Kalau ada yang mengatakan jual beli tidak sama dengan riba, Anda nggak lulus ekonomi. Nggak lulus jadi sarjana ekonomi dan tidak bisa bisnis. Syarat lulus ekonomi harus mengatakan jual beli sama dengan riba. Saya sudah lulus ekonomi. Tapi ekonomi Islam. Kalau ekonomi Islam kan bisa mengatakan tidak sama. Yang bisnis juga sama. Mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Nah, dalam bahasa ekonomi itu gimana? Kita jelaskan dengan menggunakan ilmu ekonomi. Kita pinjam sebentar ya. Ini kalau kuliah ekonomi semester 1, insya Allah keluar. Kalau belum pernah lihat ini berarti belum pernah kuliah ekonomi. Ini adalah diagram alir mekanisme pasar bebas. Istilahnya ini diagram ekonomi 2 kaki, yang lengkap 4 kaki kan. 2 kaki, kaki kanan itu perusahaan, kaki kiri rumah tangga. Ini diagram yang paling mudah untuk memahami ekonomi. Dalam buku saya, ini saya jelaskan sangat mendalam, itu di buku Ekonomi Islam Mazhab Hampara. Insya Allah ada yang jualan di sana. Tapi bukan saya yang jualan. Tetapi yang lebih rinci lagi sebenarnya yang jilid 2. Tapi belum terbit. Biar semangat nulis lagi. Dalam buku saya sebut diagram ini seperti tubuh manusia. Seperti tubuh manusia. Dan ini adalah aliran darahnya. Yang disebut aliran darah itu adalah aliran uang. Maka yang disebut ekonomi yang sehat, ciri-ciri ekonomi yang sehat itu apa? Seperti manusia juga. Manusia yang sehat ciri-cirinya apa? Manusia yang sehat itu ciri-cirinya aliran darahnya itu mengalir secara lancar. Baik ke atas maupun ke bawah. Yang disebut tidak sehat itu apa? Kalau sampai ada sumbatan, walaupun kecil, apalagi dalam otak kita, hati-hati. Tetangga saya dulu belum subuh tiba-tiba jatuh. Saya pulang dari masjid, istrinya udah teriak-teriak, nangis-nangis, kenapa? Suaminya jatuh, tidak sadar. Saya diminta tolong, saya bawa, naik mobil saya langsung bawa ke rumah sakit. Masuk rumah sakit langsung di-scan, otaknya di-scan ternyata pembuluh darahnya udah pecah. Beberapa udah pecah, dokter mengatakan ini kayaknya sudah sulit ditolong. Kenapa dok? Terjadi sumbatan. Jadi di dalam pembuluh darah otaknya terjadi sumbatan, darah tidak bisa melewati, akhirnya pecah, malamnya itu tidak pamitan sama saya, karena sudah meninggal dunia. Padahal saya yang bawa capek-capek kok, yang enggak bilang terima kasih gitu kayak. Hanya karena apa? Pembuluh darahnya itu tersumbat. Itu berbahaya sekali. Kalau kakak saya, mungkin pernah saya ceritakan dalam episode sebelumnya, kakak ipar saya itu karena jantungnya bocor, sehingga pemompaannya itu sudah tidak kuat lagi, akhirnya darah yang dari bawah itu susah diangkat ke atas. Kalau susah diangkat ke atas, maka makin lama makin membengkak, sehingga meninggal juga. Ini kita jadikan pegangan. Apa ciri ekonomi yang sehat? Kalau aliran darah itu berjalan secara lancar, itu yang disebut aliran ekonomi yang sehat, seperti manusia. Kemudian yang disebut ekonomi yang sakit, seperti manusia juga. Kalau sampai ada yang tersumbat, apalagi nanti menimbulkan penyumbatan yang besar, penggelembungan, penggelembungan, sampai akhirnya menimbulkan pecah. Itu yang paling berbahaya. Oleh karena itu gambar ekonomi yang sehat itu bisa kita lihat seperti ini. Maka kita bisa melihat perusahaan itu bisa menghasilkan barang. Kalau teman-teman semua ini bisnismen, Anda bisa membayangkan. Kalau Anda memproduksi apa saja kemudian bisa dijual. Alangkah indahnya hidup ini. Ibu-ibu jualan kerudung ya.
dengan model macam-macam. Ada yang merah, kuning, hijau, di langit yang biru misalnya gitu. Laku semua. Enak kan bisnis seperti itu? Sehingga pulang mesti lagunya pelangi-pelangi, suaminya seneng gitu. Kenapa? Ciptaan Tuhan. Apa yang membuat kita senang? Kalau semua barang yang kita produksi itu laku. Siapa yang membeli? Rumah tangga. Rumah tangga membeli pakai uang. Kenapa rumah tangga bisa membeli? Karena dia bisa menjual faktor produksi. Yang pertama lahan dengan sewa, tenaga dengan upah, uang dengan bunga. Karena dia mendapatkan uang dari sewa, dari upah, dari bunga, maka dia punya uang. Dari uang itulah digunakan untuk membeli barang. Maka Jean Baptiste Say, yang dikenal dengan hukum C, dia mengatakan bahwa selama ekonomi ini berjalan sehat, maka dia mengatakan berapapun juga barang yang dihasilkan, itu pasti ada yang membeli. Bahkan dia mengeluarkan hukum C, supply creates its own demand. Dia mengatakan semua supply, semua penawaran itu pasti akan memunculkan permintaan sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Anda itu menghasilkan barang berapapun juga, mau jualan apa saja, jangan khawatir. Saya mengatakan pasti ada yang membeli. Kenapa? Karena ini perputaran uang secara sehat. Nggak ada yang lari kan, uang mau lari kemana? Kenapa perusahaan bisa memproduksi? Karena dia punya modal, karena dia punya tenaga, karena dia punya lahan. Maka dia bisa memproduksi. Dia keluarkan uangnya untuk membayar itu. Terus rumah tangga yang dapat uang untuk apa? Untuk membeli barang. Selama perputaran ini jalan terus, maka orang kapitalis mengatakan cukup fokus ke sini saja. Kalau ingin seluruh negara itu makmur sejahtera, caranya gimana? Fokus kepada produksi. Silahkan tingkatkan produksi, tingkatkan produksi, tingkatkan produksi. Berapapun produk yang Anda hasilkan, berapapun barang dan jasa yang Anda hasilkan, jangan khawatir, pasti ada yang membeli. Maka yang disebut negara itu akan mengalami peningkatan kesejahteraan, mengalami peningkatan kemakmuran kalau ada peningkatan produksi. Dan peningkatan produksi dari mana? Kalau seluruh rakyatnya itu rajin menabung, jujur dan tidak sombong. Kira-kira begitu. Nasihatnya Adam Smith. Akumulasi kapital. Jadi Adam Smith cukup mengatakan yang penting seluruh warga negara itu jangan menyimpan uangnya di bawah bantal. Jangan sampai membuat uang itu berhenti. Kalau ada yang berhenti itu sumbatan, membuat ekonomi tidak sehat. Maka semua yang punya uang tolong diinvestasikan. Semua yang punya uang tolong diinvestasikan di sektor real. Itu nasihat awalnya dulu begitu. Kalau semua rajin berinvestasi, maka ini akan terjadi peningkatan produksi. Kalau produksi naik, itu pasti akan menyerap tenaga kerja. Kalau tenaga kerja itu terserap, pengangguran akan turun, pendapatan akan naik. Kalau seluruh negara pendapatan naik, maka seluruh negara akan makmur sejahtera. Sekian, terima kasih. Oke, sampai di sini nggak ada masalah kan? Kalau kita belajar ekonomi, diterangkan dosennya seperti ini, insya Allah nggak ada masalah. Maka kalau kita pelaku bisnis, yang kita pikir cuma apa? Yang kita pikir cuma satu, berproduksi, berproduksi, dan berproduksi. Maka kalau ada yang mengatakan, saya sudah memproduksi kok enggak laku. Kenapa? Bukan berarti tidak ada yang membeli. Maka nasihatnya, ya ganti saja produknya. Mungkin produknya tidak ada yang meminta. Harus ada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Kira-kira begitu. Gampangnya. Oke, enggak ada masalah. Kita lanjutkan. Terus, kenapa sirkulasi ekonomi yang begitu sehat, begitu bagus, begitu menarik, ini tiba-tiba sakit. Sakitnya dimulai dari mana? Dimulai dari zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Gara-gara ada yang mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba, itu nanti kita lihat.
Jual beli itu di sektor mana? Jual beli itu di atas ya, di pasar, barang dan jasa. Yang dijual apa? Barang atau jasa. Misalnya menjual berapa, kemarin sudah saya singgung, pertemuan kemarin. Saya punya sepeda motor, harganya 10 juta, second. Dijual berapa? 10.500.000. Modalnya berapa? 10 juta. Keuntungannya berapa? 500.000. Ini dalam ilmu ekonomi disebut aktivitas apa ini? Ini aktivitas bisnis yang rasional. Kenapa? Karena ada modalnya dan karena ada keuntungannya atau yang disebut laba. Jadi laba itu sesuatu yang rasional. Oke? Yang disebut tidak rasional apa? Kulaan 10 juta, ini sepeda motor second kulaan 10 juta, kemudian kita jual 10 juta. Ini rasional enggak? Enggak rasional kan? Itu kerja bakti namanya. Bukan bisnis. Silakan keluar dari sini kalau mau kerja bakti. Ini ruangan bisnis. Ini kelas bisnis. Padahal kalau naik kereta api kelas bisnis nggak terlalu menarik. Kelas eksekutif. Oke, berarti laba itu sesuatu yang rasional. Contoh kedua, kemudian kalau kita punya lahan, kemudian akan digunakan oleh pebisnis. Silahkan pakai, tapi 1 bulan bayar sewa 500.000. Rasional enggak itu? Rasional. Berarti uang sewa itu kompensasi dari lahan yang disewakan. Oke? Berarti sewa sesuatu yang logis. Yang ketiga, kalau kita punya tenaga, kita kerja 1 bulan, jaga toko, terus digaji 500.000, rasional kan? Rasional, itu upah. Yang disebut tidak rasional apa? Kita jaga toko sebulan, dibayar nggak mau. Udahlah, nggak usah gitu. Saya baik hati, jujur dan tidak sombong. Itu tidak rasional. Seperti juga tadi punya lahan dipakai untuk toko, silahkan pakai. Kemudian didirikan toko, dibayar uang sewa. Oh nggak usah. Gitu. Saya baik hati, jujur dan tidak sombong. Itu tidak rasional. Yang terakhir apa? Kalau kita punya duit 10 juta, kemudian kita pinjamkan, baliknya berapa? 10.500.000 per bulan. Rasional? Rasional. Itulah yang disebut bunga. Yang disebut tidak rasional apa? Kita punya uang 10 juta, dipinjam, kembalikannya berapa? Tetap 10 juta. Ditambahi, jangan, enggak usah. Kenapa? Saya baik hati, jujur, dan tidak sombong. Jawabannya sama. Berarti apa? Tidak rasional. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya laba, sewa, upah, dan bunga itu dianggap sama. Kesimpulannya apa? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa laba, sewa, upah, dan bunga itu sama. Siapa yang bilang tidak sama enggak lulus ekonomi. Enggak lulus bisnis. Berarti fakultas kerja bakti, bukan fakultas ekonomi. Dan Allah tentu tahu bahwa semua pakar ekonomi mengatakan jual beli sama dengan riba di sini. Terus kalau sudah begini mau apa? Ternyata menurut pandangan Islam, kalau orang mengambil laba dianggap halal. Orang mengambil sewa dianggap halal. Orang mengambil upah dianggap halal. Satu-satunya yang tidak apa? Ayatnya kelanjutannya apa? Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemarin sudah kita bahas bahwa riba sama dengan bunga. Ini aneh. Satu-satunya pendapat yang mengatakan bahwa jual beli tidak sama dengan riba itu hanya Quran. Kalau yang lain dianggap sama. Quran mengatakan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Dan ini kalau dilanggar, kita kotaki. Begitu ini dilanggar, ternyata bunga ini nuwakal betul ini. Karena perempuan bunga ini. Pokoknya kalau perempuan itu diizinkan keluar sendirian, itu bahaya gitu. Kayak ini, kalau dia diizinkan keluar, maka berbahaya. Kok tahu bunga itu perempuan? Karena dia istrinya Pak Nga. Kalau bunga itu dibolehkan, langsung berkembang sendiri menjadi pasar keuangan. Dulu pasar kan cuma dua. Ini adalah pasar barang, masih ingat ya. Kemudian pasar yang kedua, pasar faktor produksi. Teori awalnya begitu. Ternyata begitu bunga itu dibolehkan, dia itu lari sendiri. Dia itu bikin pasar sendiri. Mentang-mentang ibu-ibu, dia bikin pasar sendiri. Namanya apa? Pasar keuangan. Walaupun ibu-ibu larinya lebih kenceng dari bapak-bapak. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Begitu bunga dibolehkan, akan muncul sebuah lembaga baru yang sebelumnya tidak ada. Lembaganya apa namanya? Lembaga perbankan. Kenapa harus muncul lembaga perbankan? Penyebabnya cuma satu, karena bunga itu boleh. Dan yang menangkap peluang ini siapa? Orang Yahudi. Silakan dilacak sejarahnya. Siapa yang pertama kali punya ide membuat bank itu siapa? Bukan Bank Samiun, ternyata orang Yahudi. Begitu bunga dibolehkan, ini peluang bisnis. Saya pernah baca ceritanya kenapa ide bisnis ini muncul, sebenarnya itu gara-gara dulu orang Yahudi di Eropa itu ditindas oleh orang Eropa. Kenapa mereka ditindas? Ya karena kelakuannya orang Yahudi itu sendiri. Orang Yahudi itu kalau bisnis, kalau dengan sesama Yahudi, dia itu jujur, amanah. Tetapi kalau dengan selain Yahudi, pasti dia akan curang. Karena selain Yahudi bukan manusia. Dianggap bangsa kera. Ini ada yang dari Yahudi? Enggak ada. Wahai kera sekalian. Yang ngomong Yahudi, berarti saya Yahudi. Karena orang Yahudi itu kesana kemari disingkirkan, kesana kemari disingkirkan. Akhirnya bisnis apa saja itu disingkirkan. Nah orang kalau kejepit, orang kalau kepepet, itu biasanya ikut Islamic Business Coaching. Itu di Eropa sana, bukan Islamic, Yahudi Business Coaching. Mereka berkumpul kemudian berpikir, kalau kita sekarang di mana-mana itu disingkirkan, bagaimana kalau kita bikin bisnis yang smart? Kita mengeluarkan tenaga sedikit, mungkin pikiran sedikit, nggak terlalu banyak bekerja, tapi duitnya paling banyak. Enak kan bisnis kayak gitu? Yaitu apa? Bisnis duduk. Ini idenya orang Yahudi. Cukup dengan duduk, itu kita didatangi uang, kemudian menghasilkan uang, dan semua orang butuh sama uang. Yaitu apa? Bisnis duduk. Syaratnya apa? Duduk, nggak boleh berdiri. Begitu berdiri, rugi mesti. Kalau ingin untung besar, syaratnya apa? Duduk. Duduknya di mana? Di bangku. Bangku bahasa Italinya bengko. Maka kemudian disebut bank. Itu ceritanya begitu. Jadi cukup duduk saja, dijamin kaya raya. Kenapa? Cukup duduk, semua duit itu bisa masuk. Duit dari mana saja bisa masuk. Syaratnya apa? Duduk. Tolong tetap duduk. Yang berdiri duduk. Nanti nggak dapat duit. Duduk di mana? Di bangku. Semua duit masuk. Kemudian cukup duduk, semua orang yang butuh duit juga akan datang. Masuk ke ruang kita. Syaratnya apa? Tetap duduk. Di mana? Di bangku. Dan hanya tetap duduk, sudah dapat duit yang sangat banyak. Apa yang menggerakkan itu semua? Kenapa cukup duduk untungnya sangat besar? Yang menggerakkan semua duit itu apa? Satu saja Anda sebut, bunga. Kalau nggak ada bunga, bangkrut itu Yahudi.
Kenapa cukup duduk semua uang datang? Diiming-imingi bunga, iya enggak? Tinggal pidato saja. Wahai saudagar semua, bisnismen semua, Anda punya duit banyak, hati-hati, jangan disimpan di rumah. Kalau Anda punya duit disimpan di rumah, dijamin habis, diambil istrinya. Tidak aman Anda menyimpan uang di rumah. Kalau ingin aman, jangan disimpan di rumah, jangan di bawah bantal, masukkan ke kantor saya. Masukkan ke kantor saya. Pertama, dijamin apa? Dijamin aman. Tidak diganggu oleh para istri. Yang kedua apa? Semua uang Anda bisa dihamili. Sehingga bisa beranak pinak. Ya enggak? Daripada di rumah, sudahlah diambil istrinya terus, tidak bisa hamil itu uang. Tidak bisa beranak. Tetapi kalau Anda taruh di tempat saya, dijamin uangnya aman, bahkan beranak pinak. Dari mana? Karena mendapatkan bunga. Hanya gara-gara bunga, semua duit akan masuk ke tempat itu. Siapapun yang punya duit, berapapun jumlahnya akan masuk. Sehingga saya mengatakan lembaga perbankan itu hakikatnya apa? Hakikatnya adalah mesin penyedot uang yang paling dahsyat. Tidak ada kekuatan mesin yang bisa mengalahkan kekuatan bank. Semua duit yang tersimpan di sini bisa disedot habis masuk ke sini. Mesin penyedot uang. Terus kalau sudah masuk untuk apa sih? Nah, bank, kita harus paham, bank itu mengabdi kepada siapa? Kita harus tahu, bank itu didirikan untuk mengabdi kepada siapa? Untuk mengabdi kepada perusahaan besar agar menjadi semakin besar. Mengabdi kepada kaum pemilik modal besar agar semakin besar. Kaum pemilik modal besar itu siapa? Kaum kapitalis. Maka kita lihat panahnya, duit yang masuk ke sini itu mengalir ke sini. Apakah banknya perlu lari ke sana kemari? Enggak perlu, cukup duduk. Enggak usah ke sana kemari, cukup duduk. Kenapa? Ini yang akan datang sendiri. Bank itu enggak perlu promosi untuk menawarkan duit. Semua orang butuh duit, pengusaha pasti butuh duit. Kalau ada pengusaha yang enggak butuh modal, itu bukan pengusaha, itu modal madul. Semua pengusaha butuh duit. Maka cukup duduk. Orang yang punya bank, ingat, cukup duduk di bangku, semua yang butuh duit akan datang. Karena yang butuh duit datang, apa komentar pemilik bank? Anda butuh duit? Iya. Mau berapa miliar? Silahkan. Syaratnya apa? Kalau Anda butuh duit, silahkan ambil, tapi Anda harus membayar bunga. Yang lebih tinggi daripada bunga simpanan. Bunga pinjaman itu pasti lebih tinggi daripada bunga simpanan. Misalnya bunga simpanan 5%, maka bunga pinjaman harus di atasnya, misalnya 10%. Selisihnya berapa? 5%. Kalau bunga simpanan sekarang 7% misalnya, maka bunga pinjaman adalah 12%. Kalau bunga simpanan sekarang 8%, bunga pinjaman harus 13% atau 14%, terserah. Nah, selisih itu disebut spread. Spread itu selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Itulah keuntungan bank. Kalau spread 5% saja, tinggal ngitung berapa duit yang masuk. Kalau 1 triliun, 5%-nya 1 triliun berapa? Cepat, kalau lambat berarti nggak pernah pegang uang 1 triliun. Termasuk saya. Berapa? 50 miliar, cuma duduk-duduk dapat 50 miliar. Itulah hebatnya orang Yahudi. Sangat cerdas, dia punya ide. Hanya duduk saja dapat berapa? 50 miliar. Syaratnya apa? Jangan berdiri, cukup duduk. Duduk di mana? Di bangku.
Oke, sudah kenyang? Sudah cukup? Tidak ada kata cukup bagi perusahaan kapitalis. Ini baru pasar keuangan tahap 1. Belum apa-apa. Kalau pengen lebih besar lagi, caranya gimana? Kita naikkan pada pasar keuangan tahap 2. Apa yang baru? Ternyata ada sesuatu yang baru, yaitu apa? Pasar modal. Ini juga ada ceritanya. Ceritanya itu mesti gara-gara kumpul-kumpul. Makanya tadi Pak Pedi sudah mengatakan kita jangan cuma kumpul-kumpul. Kalau bisa kumpul-kumpul itu ada hasilnya. Ini dulu ceritanya juga dari kumpul-kumpul. Tapi kumpul-kumpulnya itu di rumah juragan besar, namanya Tuan Bors. Tuan Bors. Karena yang ngumpul itu semua pengusaha, apa yang dikeluhkan? Selama ini kok kita cari modal agak susah ya. Kalau ke bank, wah cerwisnya minta ampun. Apalagi pegawainya perempuan, misalnya gitu. Itu rasanan bapak-bapak ya. Gimana agar kita itu bisa dapat modal lebih cepat lagi? Kira-kira gimana ya? Secepat orang kalau mau beli beras. Sekarang ini orang beli beras bisa cepat, beli lombok bisa cepat, beli garam bisa cepat, beli daging bisa cepat. Kenapa sih? Tahu nggak kira-kira? Ini obrolan di Tuan Bors. Obrolannya apa? Karena ada pasarnya. Ada pasar lombok, ada pasar garam, ada pasar beras. Itulah pasar Beringharjo. Bring itu bawah. Oh gitu. Lah kalau semuanya bisa cepat karena ada pasarnya, kenapa kita ini para pengusaha yang butuh modal, kalau pengen dapat modal cepat, kenapa kita tidak bikin pasar sendiri? Pasar apa? Pasar modal. Gimana? Setuju? Setuju. Karena dibuat di rumahnya Tuan Bors, maka kita sebut pasar bursa. Nah itu asal muasal. Jadi kenapa disebut pasar bursa itu karena dibuat di rumah Tuan Bors. Sejarahnya begitu. Terus yang dijual apa? Yang dijual bukan kerupuk, yang dijual bukan garam, yang dijual bukan daging. Yang dijual itu apa? Yang dijual kertas. Tapi bukan kertas sembarang kertas, kertas saham. Jadi kalau kita ingin dapat modal secara cepat, cukup terbitkan kertas, cetak kertas, kita jual di pasar yang kita kasih nama pasar modal atau pasar bursa. Itu tempat jualan kertas. Maka kalau kita butuh modal secara cepat, modalnya itu kita pecah-pecah. Misalnya kita butuh modal 10 miliar. Kita keluarkan kertas tulisannya 10.000, kalikan 1 juta, sudah dapat 10 miliar kalau terjual semua. Mereka yang butuh silahkan beli. Saya terbitkan kertas tulisannya 10.000, saya terbitkan 1 juta. Maka kalau itu saya bawa ke pasar modal kemudian laku, maka saat itu juga saya dapat 10 miliar. Enak kan? Sekarang pertanyaannya, kepada siapa pasar modal ini akan mengabdi? Jawabnya sama, kepada perusahaan sehingga perusahaan ini menjadi lebih besar lagi. Bedanya apa? Kalau pasar modal, kalau perbankan itu iming-imingnya bunga, kalau pasar modal iming-imingnya dividen. Dividen itu bagi hasil. Inilah yang disebut pasar keuangan tahap 2. Sudah mulai melihat, ibarat orang yang sehat tadi, sudah ada mulai pembengkakan di mana? Di area bagian bawah. Sudah cukup? Sudah kenyang? Belum. Saya pernah membaca bukunya Schumacher, judulnya Small is Beautiful. Ternyata itu buku kritik yang keras terhadap kapitalisme. Dalam pengantarnya, buku itu menyebutkan dalam dunia kapitalisme tidak ada kata enough, tidak ada kata cukup, tidak ada kata cukup. Kalau ada seorang direktur
atau CEO sebuah perusahaan, dia mengatakan cukup, maka dia langsung dipecat. Kenapa? Dia gagal. Dalam dunia bisnis, dalam dunia perusahaan, dalam dunia kapitalisme, yang disebut sukses harus tumbuh, harus tumbuh, harus tumbuh. Tidak ada kata cukup. Kalau Anda bilang cukup, saya pecat. Itu kata Schumacher. Small is beautiful. Maka kalau saya tanya sudah cukup? Belum, berarti Anda kapitalis sejati. Harus semakin besar, semakin besar. Sudah punya lembaga perbankan, sudah punya pasar modal, ini mesinnya sudah double blower ini. Penyedotnya sudah sangat kenceng. Sudah cukup? Ternyata bagi orang kapitalis belum, masih ada perkembangan tahap 3. Apa yang baru? Nah, ternyata muncul yang baru yaitu pasar sekunder. Pengen tahu pasar sekunder itu di mana? Di TVRI, pasar sekunder. Karena khusus jual mobil second. Disebut pasar sekunder karena hanya menjual barang-barang second. Bedanya apa dengan TVRI? Bedanya kalau pasar sekunder ini khusus menjual saham-saham second, bukan mobil second, tapi ini khusus menjual saham-saham second. Kok harus memunculkan pasar sekunder itu untuk apa sih? Ternyata semua pemegang saham itu ngantuk. Pegang kertas ini untuk apa? Udah ngantuk, panas lagi, untuk kipas-kipas akhirnya gitu. Bosen kan? Kenapa? Dividen itu dibagi setahun sekali. Tutup buku perusahaan itu setahun sekali. Kalau Anda nunggu dividen, itu nunggu setahun, namanya dividen itu bagi hasil. Bisa untung, bisa rugi. Capek deh, suruh kipas-kipas terus. Akhirnya mulai nggak laku ini pasar modal. Sehingga orang-orang kapitalis mulai mikir, ini kalau nggak laku terus gimana? Orang sudah mulai menjauhi pasar modal. Maka kita harus membuat TVRI, saingan TVRI, yaitu membuat pasar sekunder. Khusus menjual saham-saham second, yaitu apa? Saham yang sudah dibeli di pasar primer, di pasar modal, misalnya hari ini saya beli 1 juta lembar, saya keluar 10 miliar, oke? Kalau saya nunggu setahun lagi, baru saya lihat saya dapat untung berapa, terlalu lama. Maka kalau dibuka pasar sekunder, hari ini saya beli 10 miliar, saya dapat 1 juta lembar saham, besok saya sudah bisa nongkrong di pasar sekunder, saingannya TVRI. Nongkrong lihat apa? Lihat harga saham saya. Saya kemarin beli 10 ribu per lembar. Sekarang saya tunggu, naik apa turun. Kalau besoknya naik 10.100, berarti naik 100 rupiah. Besar apa kecil? Kecil ya, 100 rupiah. Tapi yang saya pegang berapa? 1 juta lembar. Naik 100 rupiah, dalam waktu 1 hari naik 100 rupiah, saya jual semua saham saya. 1 juta lembar, kalau laku, 1 hari saya untung berapa? 100 juta rupiah. Hanya dalam waktu 1 hari. Keren enggak? Keren kan? Ada bisnis 1 hari menghasilkan 100 juta. Itulah yang disebut capital gain. Dan capital gain larinya kemana? Ternyata menggelembung di kaki. Tidak terinvestasi di perusahaan. Kenapa? Begitu saya dapat untung 100 juta, saya sudah masih pegang berapa? 10 miliar kan? Nanti saya nunggu nongkrong lagi di saingannya TVRI tadi, kalau sahamnya turun. Tiba-tiba turun menjadi 10.000 kurang 100. Atau jadi 10.000 lagi. Ini saatnya saya beli lagi. Saya beli lagi 1 juta lembar. Balik lagi kan? Ke sini lagi. Nanti saya jual lagi, dapat capital gain lagi. Nanti saya beli lagi. Saya jual lagi, dapat capital gain lagi. Nah ternyata yang senang dengan bisnis
kesana kemari, tapi ada alamatnya ya, bukan tidak ada alamatnya. Itu lebih banyak daripada yang ada di sini, yang melarikan uangnya ke sini. Artinya antara duit yang benar-benar dibeli untuk saham perdana dan duitnya itu terinvestasi langsung ke perusahaan dengan yang dibuat main-main di lantai bursa, itu lebih banyak yang digunakan di lantai bursa. Ini adalah pasar keuangan tahap 3. Sudah kenyang? Belum. Namanya juga kapitalis. Kapitalis kupluan. Soalnya ada yang pakai kopiah. Terus kalau masih belum kenyang, apa yang baru kita lihat? Tahap 4. Pasar keuangan tahap 4. Yang baru apa? Ternyata ada pasar derivatif. Ini lebih menarik lagi daripada pasar sekunder. Kalau pasar sekunder tadi apa? Cuma jual beli barang second, enggak keren itu. Kalau pasar derivatif lebih keren lagi. Ada apa? Ada tegang-tegangnya gitu. Biasanya orang kalau kenapa film horor itu disukai? Gitu. Kok enggak percintaan terus gitu. Malah film percintaan enggak disukai, film horor malah disukai. Kenapa? Ada ketegangannya kan, menarikkannya di situ. Demikian juga orang kalau mau terjun di pasar derivatif, ini menariknya apa? Ada ketegangannya. Contoh transaksi derivatif yang paling sederhana itu apa? Misalnya yang disebut short sale. Saya beli saham, harganya berapa? 10.000. Beli berapa? 1 juta. Oke? Apa bedanya dengan pasar sekunder? Kalau derivatif lebih keren lagi. Saya beli 1 juta lembar saham, per lembar harganya 10.000. Setuju? Setuju. Tapi penyerahannya jangan sekarang. Penyerahannya nanti 1 minggu lagi. Kok nunggu 1 minggu lagi? Ada ketegangannya. Yang menarik itu ketegangannya ini. Kenapa? Diserahkan seminggu lagi, itu ada kemungkinan apa? Harga saham bisa naik, harga saham bisa turun. Begitu nanti seminggu lagi diserahkan, kok harga saham naik, mesti ada satu pihak yang langsung untung besar, dan ada satu pihak yang langsung rugi besar. Ketika barang itu diserahkan. Lebih menarik kan? Lebih menarik. Karena ada unsur spekulasinya. Sebenarnya pasar derivatif itu dulu-dulunya dimunculkan karena bisnis itu menghadapi situasi yang tidak pasti. Misalnya saja kita mau ekspor impor. Yang tidak pasti dari ekspor impor itu apa? Valuta asing kan? Harga dolar kadang-kadang naik, harga dolar kadang-kadang turun. Saya kalau tidak pasti ini bisa bangkrut itu. Maka bagaimana agar pasti? Maka kita bisa membeli dolar untuk kepentingan ekspor bulan depan misalnya, atau untuk kepentingan impor bulan depan, tapi sudah kita transaksikan hari ini, tapi penyerahannya 1 bulan lagi, dengan harga hari ini. Itu namanya lindung nilai, hedging. Supaya apa? Supaya aman. Pokoknya hari ini sudah kita transaksikan, sudah deal hari ini dengan harga sekarang, tapi penyerahannya 1 bulan lagi. Kenapa? Untuk kepentingan nanti saya harus ngimpor bulan depan. Daripada saya pusing-pusing nanti harganya tidak jelas harga dolarnya, lebih baik saya pastikan hari ini. Walaupun mahal sedikit nggak apa-apa. Karena yang jual nggak mau resiko juga kan. Itu hedging kan. Asal muasalnya bagus kan. Asal muasalnya transaksi derivatif itu begitu. Tetapi kemudian ada peluang yang menegangkan tadi kan. Sehingga nggak ada tujuan ekspor impor, pokoknya siapa yang mau main sama saya.
Untuk mendapatkan apa? Ternyata kembalinya untuk mendapatkan capital gain. Itu asal muasalnya transaksi derivatif yang sederhana. Ternyata perkembangan berikutnya transaksi derivatif ini menjadi semakin kompleks. Sehingga transaksi ini jauh lebih menarik daripada mereka yang melarikan duitnya untuk bisnis di sektor real. Makanya ini kemudian disebut bisnis sektor real, ini disebut bisnis alam goib atau non-real di sini, non-real. Berikutnya gimana? Kita bisa melihat, lama-lama kakinya membengkak, nanti mesti ada satu titik di mana kaki ini akan meledak. Ledakan itulah yang disebut krisis ekonomi. Contoh yang paling dekat 2008 kemarin kan. Kenapa terjadi ledakan? Ini mesti berujung dari sini. Karena ini semua pasar keuangan. Kalau yang sempat mencermati perjalanan krisis 2008, itu puncaknya kan di Amerika. Kemudian dampaknya itu ke Eropa, Jepang, Australia, Indonesia enggak. Indonesia enggak kenapa? Karena pengamat ekonomi mengatakan rakyat Indonesia tidak terkena dampak krisis 2008 karena rakyat Indonesia tidak banyak yang main saham. Di Amerika, 90% penduduk Amerika punya saham. Uangnya itu disimpan dalam bentuk saham, yang tidak 5%. Indonesia kebalikannya, yang main saham cuma 5%. Yang 95% mance aja enggak pernah. Maka kalau ada gonjang-ganjing di bursa saham, kita tenang-tenang saja. Ngapain pada bingung gitu. Sekarang kita lihat kenapa mereka bingung. Sekitar tahun 2000, itu bank itu mengalami over liquid. Karena kalau terjadi kemakmuran, itu bisnis cycle itu kan mesti diawali dengan pertumbuhan ekonomi mesti terjadi kemakmuran, ciri-ciri kemakmuran itu pendapatan melimpah, ciri-ciri pendapatan melimpah banyak ditabung di bank kan, duit banyak masuk di bank. Semua transaksi di bank itu adalah transaksi yang didasarkan pada prinsip bunga, dan ciri bunga itu apa? Fixed rate, dia pasti di depan. Tidak ada yang namanya bunga itu bagi hasil kan tidak ada. Pokoknya kalau simpen sini, kewajiban bank apa? Harus memberi bunga sebesar 5% misalnya. Sehingga banyak uang masuk ke sini. Maka kalau bank itu ingin untung, dia harus menyalurkan duitnya kepada bisnis yang memang benar-benar bisa dipastikan itu akan ada imbal yang pasti. Nah di Amerika, ketika terjadi uang itu masuk ke bank, kemudian disalurkan kemana? Bank tidak mau ambil resiko terlalu tinggi, disalurkan kepada bisnis yang jelas-jelas menghasilkan. Yaitu apa? Bisnis properti. Ada yang bisnis properti? Teman saya. Kenapa suka bisnis properti? Karena yang pasti-pasti aja lah. Jelas lakunya. Di Amerika mikirnya juga begitu. Bank tidak mau pusing-pusing, pokoknya disalurkan mereka para pengembang yang butuh modal, dikasih modal. Nah di Amerika itu ada aturan yang sangat ketat untuk bisnis properti. Kenapa? Tidak semua rakyat dapat kreditan properti. Mereka itu punya skor, setiap rumah tangga ada skornya. Kalau nggak salah skornya itu untuk mendapatkan kredit itu harus skornya di atas nilai 600. Kalau di bawah 600 disebut tidak layak mendapatkan kredit. Maka yang skornya di atas 600 itu disebut kelompok prime, kelompok prima, yang berhak untuk mendapatkan kredit rumah, maka disebut prime mortgage. Dia berhak mendapatkan kredit rumah. Jadi kelompok prime mortgage ini akan menjadi sasaran dari para pengembang untuk menawarkan kredit rumahnya. Menjadi sasaran dari bank untuk menawarkan kreditnya. Sampai semua kelompok prima ini habis. Apakah bisnis
properti bisa berhenti? Tidak bisa. Kenapa? Bank itu kemasukan duit terus. Ini duit nggak bisa berhenti, harus disalurkan. Berarti pengembang harus bangun terus, Tapi yang kredit itu sudah habis, yang kelompok prima sudah habis. Terus gimana? Akhirnya diputar kan kepalanya. Mereka mulai menyasar kelompok yang subprime, yang tidak prima, yang skornya di bawah 600 itu. Sekarang kredit rumah rata-rata berapa? Misalnya 2 juta lah. Cicilan yang kelas tipe 36 atau tipe 45 2 juta. Yang disebut prime itu misalnya yang ini layak kredit kalau gajinya itu di atas 4 juta misalnya gitu. Kalau di bawah 4 juta disebut subprime mortgage. Enggak layak dapat kredit. Harus di atas 4 juta gajinya. Kalau tidak di atas 4 juta tidak boleh dikasih kredit. Ternyata yang gajinya di atas 4 juta sudah habis. Ini rumah dibangun terus, dikasih kredit terus sama bank, terus mau dibawa kemana? Akhirnya harus nyari subprime mortgage. Mereka yang tidak layak dapat kredit, ditawari kredit rumah. Mau enggak? Ya mau banget itu. Terus bisa bayar enggak? Ya mestinya enggak bisa. Tapi bisa diakali. Dengan apa? Dengan kredit bunga lunak selama 3 tahun pertama. Nanti setelah 3 tahun, langsung bunganya dilipatkan. Kalau di Indonesia dulu pernah tapi tidak di perumahan, kredit mobil. Mungkin pernah ada yang didatangi, karena saya pernah didatangi. Karena lihat mobil saya keluaran TVRI. Dirayu sama kredit yang mau ngasih kredit ini. Pak, mobilnya kok masa second terus, gimana kalau beli mobil baru? Wah, saya nggak punya duit. Saya kasih fasilitas kredit. Kalau untuk kredit, kreditnya berapa? Dihitung-hitung. Ternyata sebulan itu 4 juta. Kredit mobil sebulan 4 juta. Lihat gaji saya. Karena saya mengajarkan, ini rahasia nanti dihapus ya. Gaji saya ini lihat slipnya, 4 juta per bulan. Yang lain-lain rahasia. Lah saya makan apa kalau semua penghasilan saya 4 juta untuk kredit semua? Jangan khawatir Pak, ini ada kredit setengah harga. Caranya gimana? Caranya, 3 tahun pertama itu harga mobil dianggap separuhnya. Saya dulu ingat waktu itu mobil yang sejuta umat itu harganya 120 juta. Waktu itu saya pasti tawari. Sehingga ini kredit 3 tahun pertama dianggap berapa? Harga mobilnya 60 juta. Oke, kalau 60 juta itu kreditnya cuma 2 juta, nanti cicilannya 2 juta. Kuat kan Pak? Nah kalau gajinya 4 juta, 2 juta masih masuk Pak. Tapi 3 tahun saja. Jadi Bapak nanti 3 tahun menyelesaikan kredit 60 juta dengan cicilan 2 juta per bulan. Nanti setelah masuk tahun keempat, hanya 1 tahun Bapak harus menyelesaikan 60 juta sisanya. Itu harus diselesaikan 1 tahun. Kuat enggak? Ya enggak kuat. Itu kredit apa pembunuhan. Tapi dia pinter ngasih nasihat, jangan khawatir Pak. Kalau masuk tahun ketiga, Bapak enggak kuat nyicil 60 juta dalam waktu 1 tahun, cara menyelesaikannya gampang, jual saja mobilnya. Itu mobil 3 tahun masih laku lah, barang 100 juta masih laku. Kalau laku 100 juta, utangnya kurang berapa Pak? 60 juta. Sisanya berapa? 40 juta. Masih ada sisa 40 juta kan Pak? Bisa untuk kredit lagi Pak. Diajari kayak gitu. Itu di Amerika berlaku kayak gitu, tetapi hanya untuk perumahan. Sehingga semua yang subprime mortgage itu mau, tapi kalau di Amerika tidak 3 tahun, tapi 2 tahun. Sehingga rame-rame subprime mortgage itu dikasih fasilitas kredit dan mereka bisa mencicil dengan mantap, normal, dan selesai, 2 tahun selesai.
Tapi begitu masuk tahun ketiga, semuanya macet kan, nggak ada yang bisa jual. Tapi kenapa tetap dilakukan? Tadi solusinya apa? Dijual saja kan. Nggak ada masalah kan. Nanti kalau 2 tahun nggak ada yang bisa nyicil, rumahnya dijual kan selesai gitu. Nanti bisa untuk kredit lagi. Oke, selesai masalah? Pertanyaannya, kalau 2 tahun macet nggak bisa nyicil, dijual sopo sing tuku. Gitu. Yang beli siapa? Kenapa? Prime mortgage-nya sudah habis. Mereka sudah beli rumah semua. Yang beli siapa? Mereka nggak menyadari, dijual kemana saja nggak ada yang mau beli. Begitu macet dijual nggak laku, macet dijual nggak laku. Yang terjadi cuma penyitaan. Setelah disita dari kreditor, terus ditaruh mana? Ditumpuk-tumpuk itu. Sertifikatnya ditumpuk-tumpuk. Sehingga di Amerika terjadi kemacetan kredit secara nasional. Akibatnya apa? Bank tidak bisa memberikan kewajibannya kepada penyimpan kan? Terus ngasih bunganya dari mana? Kreditnya macet semua. Ini kalau diteruskan itu terjadi kehancuran ekonomi di seluruh Amerika. Akhirnya kalau sudah kayak gini siapa yang turun tangan? Pasti negara suruh turun tangan kan. Departemen Keuangannya suruh turun tangan untuk apa? Menyelamatkan bank-bank yang terancam bangkrut. Akhirnya semua kredit-kredit perumahan itu diambil alih oleh Departemen Keuangan melalui BUMN yang ditunjuk, Fannie Mae dan yang satu apa lupa saya. Untuk apa? Membeli semua kredit-kredit yang macet. Dibeli semua. Sehingga banknya seger kan. Seger, sudah ada darah segar, tidak macet lagi. Pertanyaannya, Departemen Keuangan membeli surat-surat utang, itu surat-surat utang semua. Untuk apa sih? Ternyata untuk disekuritisasi. Namanya Mortgage Backed Securities, MBS. Mortgage Backed Securities, MBS. Untuk apa? Ternyata MBS itu bisa dijual ke pasar derivatif. Di lantai bursa dijual laku itu MBS. Dibeli siapa? Oleh bank-bank yang lain. MBS dibeli untuk apa? Itu surat utang dibeli untuk apa? Supaya bagi Departemen Keuangan supaya segera dapat uang seger kan? Pernah jual surat utang? Laku enggak? Kenapa laku? Karena ada hak tagih kan kepada kreditor kan? Ada hak tagih dan ada bunga, ada keuntungan. Sehingga MBS itu laku. Dibeli oleh bank-bank karena apa? Karena ada hak tagih dan karena ada bunga di situ. Pertanyaannya, Pak, bank-bank itu beli MBS untuk apa? Ternyata MBS yang dibeli tadi untuk disekuritisasi, dijual lagi. Namanya CDO, Collateral Backed Securities. Ternyata CDO itu dijual lagi, itu laku. Kenapa bank itu jual CDO? Karena ingin dapat uang segar lagi gitu. Nggak mau susah-susah narik apa? Cicilan-cicilan yang nggak jelas itu. Dibeli lagi kan? Kok beli untuk apa sih? Karena ada hak tagih dan ada bunga, iya enggak? Terus beli untuk apa? Ternyata disekuritisasi lagi untuk dijual lagi. Namanya apa? CDO turunan. Yang membeli bank-bank lagi di pasar saham. Terus siapa yang beli? Bank yang lain lagi. Kok beli? Untuk apa? Untuk disekuritisasi, untuk dijual lagi. Namanya apa? Turunannya CDO turunan. Dibeli kemudian disekuritisasi, dijual lagi. Ternyata ada yang membeli. Untuk apa? Disekuritisasi untuk dijual lagi. Namanya apa? Turunannya turunan CDO turunan. Gitu loh. Dibeli lagi, dijual lagi, namanya apa? Turunan CDO turunan. Itu mesti ada titik berhentinya. Kata Adi Warman Karim, itu sampai 7 turunan. Makanya jangan sampai kita turunan yang ke-8, biasanya miskin.
Begitu sampai turunan yang ketujuh, mesti ada titik di mana terjadi bonggolnya itu macet. Sudah nggak bisa bayar lagi. Kenapa? Karena ini hanya permainan lantai bursa saja. Sehingga kuncinya apa? Jangan sampai ketahuan. Begitu ada ketahuan, yang paling menakutkan itu menimbulkan kepanikan sebenarnya. Begitu tahu bahwa ini ujungnya tidak menghasilkan, ini kan berarti hanya piramida yang palsu. Kayak money game itu, persis money game. Money game itu mungkin atasnya mesti ada bisnis yang pura-puranya ditunjukkan. Kayak Kisar dulu kan, Kisar itu bisnis apa? Bisnis pertanian, ekspor impor pertanian, semua tertarik. Untuk apa sih? Untuk investasi kan. Dia beli. Diiming-imingi apa? Mesti diiming-imingi bunga. Dia tidak menyebut investasi, tidak menyebut bagi hasil, bunga. Kalau Anda store misalnya gampangnya, 1 juta, pokoknya saya kasih 10%. Normalnya 10% dari mana? Dari bisnis itu, seperti janjinya kan. Benar, bisnisnya udah bermasalah kok bisnisnya. Tapi kan enggak tahu. Sebenarnya itu apa? Nanti akan nyari lagi, mangsa lagi. Nyari mangsa lagi. Nah, 10% keuntungan dari mana? Sebenarnya dari kaki yang di bawahnya. Dari kaki yang di bawahnya. Dari kaki yang di bawahnya. Jadi kaki yang baru bayar 1 juta itu dibayarkan untuk ngasih yang 10% di atasnya, 10% di atasnya. Ini selama ini jalan terus ke bawah, ini aman. Yang penting apa? Tidak ketahuan. Tadi menurut teori money game itu mesti ada satu titik di mana sudah mulai banyak kakinya, terus uang yang masuk untuk nutup 10% dari atas ke bawah itu mesti ada titik tidak bisa membayar. Ada satu soft yang tidak terbayar. Sudah mulai terjadi kepanikan, nah yang paling bahaya itu panik, sudah mulai menuntut, mana 10%? Katanya setiap bulan ngasih 10%. Mana? Kalau sudah semakin banyak yang tanya, mana? Itu namanya rush, itu panik. Di lantai bursa itu juga terjadi logika seperti itu. Begitu tahu bahwa ini tidak menghasilkan, terjadi kepanikan, yang dilakukan apa? Dia akan beramai-ramai menjual sahamnya dalam waktu yang bersamaan. Rush. Kalau sudah begitu, dijamin semua harga saham akan jatuh. Dan itu bisa menular ke seluruh dunia. Efeknya itu cepat sekali, efek psikologisnya terbuat. Semua panik, semua menjual, dan semua harga saham akan jatuh. Dulu yang tercatat, yang sempat saya tercatat, contohnya saham apa? Lehman Brothers, Bank Lehman Brothers. Itu yang pegang sahamnya itu ada yang dia beli itu $82 per lembar. Begitu terjadi kepanikan, dia itu jual hanya laku 20 sen per lembar. Kalau 1 lembar sih nggak ada masalah ya. Coba kalau dia pegang 1000 lembar saja itu. Dia belinya per lembar $82, tinggal 20 sen. Itu kalau cuma nangis saja nggak cukup kan. Harus nangis dan gulung-gulung. Itulah yang disebut ledakan besar dari krisis. Semua saham itu menjadi tidak bernilai. Seluruh dunia. Sehingga kekayaan orang itu dalam waktu singkat langsung habis. Itulah yang disebut krisis. Nah, celuritnya keluar lagi. Nah, selanjutnya bagaimana solusi terbaik? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita ikuti segmen berikutnya. Namanya sinetron harus bersambung. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silakan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.